Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Wulandari, NIM 2114030020, ingin mempresentasikan kelestarian Pancasila dari kelompok 12. Arti pelestarian Pancasila. Pelestarian nilai-nilai Pancasila adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila lestari tetap selama-lamanya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia menghendaki agar untuk selama-lamanya Pancasila menjadi pangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Hal ini bukan khayalan. Sepanjang nilai-nilai Pancasila tetap berakar pada kehidupan budaya bangsa Indonesia, karena itu nilai-nilai Pancasila haruslah diamalkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat usaha yang berpola dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kelestarian nilai-nilai Pancasila. Faktor-faktor itu antara lain ideologi lain yang berkembang dewasa ini, perkembangan teknologi mutakhir di bidang komunikasi massa, transport, dan sebagainya. Hal-hal yang sangat perlu dilestarikan dalam Pancasila yaitu kelima, sila Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. 4. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antar umat maupun antar umat beragama. 5. Mengatur hubungan antar negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. 2. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, yang adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. 3. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga negara dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. 4. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 5. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 1. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis. 3. Menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. 4. Menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban, serta membela kehormatan bangsa dan negara. 5. Adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitis yang dinamis. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. 2. Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. 3. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. 4. Menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain. 5. Menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat bagi kehidupan manusia maupun kepada Tuhan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Setiap rakyat Indonesia diperlukan dengan adil dan dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. 2. Tidak adanya tirani minoritas dan mayoritas. 3. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan hak serta kewajiban rakyat Indonesia. 4. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. 5. Menghargai hasil karya orang lain. 6. Menolak adanya kewenangan serta pemerasan kepada sesama. 7. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 8. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Pentingnya pelestarian
nilai Pancasila bagi bangsa dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak warga negara tercinta ini melaksanakan pelestarian Pancasila. Tidak sedikit pula yang melanggar atau tidak melaksanakannya. Kita perlu perhatikan, kita perlu introspeksi diri, dan kita juga perlu menengok ke belakang. Bagaimana perjuangan para pahlawan agar negara kita tercinta ini dapat merdeka dan terbebas dari kebodohan. Ini juga salah satu tugas pokok pemerintah. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Pasti ada keterkaitan yang menyebabkan hal itu terjadi. Seharusnya kita bersatu mengatasi masalah ini, karena apabila masalah ini dibiarkan berlarut-larut, Pancasila akan semakin memudar dan hilang dari dalam ideologi bangsa ini. Apabila suatu bangsa sudah kehilangan landasan utamanya, negara tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh dan akan rubuh. Kesimpulan, pewarisan dalam arti penerus nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia dan generasi ke generasi harus dilakukan dengan sadar dan bertanggung jawab demi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus kita sungguh-sungguh dan kita amalkan dalam kehidupan sebagai bangsa. Jika kita ingin tenggelam dalam arus dunia yang makin menggelora dengan pesatnya perkembangan teknologi, kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di tengah-tengah ideologi yang dianut oleh negara lain mengharuskan kita untuk mengupayakan secara berencana pelestarian nilai-nilai Pancasila agar generasi yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisar nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata atau kurang tepat. Saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.